warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Administrasi Bisnis Internasional ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas membuat PowerPoint dengan judul materi yaitu neraca pembayaran. Nah, sebelum memasuki materi atau membacakan materi, terlebih dahulu saya Heldayanti selaku moderator sekaligus pembawa materi pada slide 6 dan 7 ingin memperkenalkan rekan saya. Di sini ada pembawa materi pada slide 4 dan 7, yaitu atas nama Annisa Nurul Alifah. Kemudian pembawa materi selanjutnya pada slide 8 dan 9 atas nama Nur Wahyuni. Yang terakhir pembawa materi dengan slide 10 dan 11 atas nama Sasmita. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu, saya persilahkan kepada saudari Annisa Nurul Alifah untuk membacakan materi tersebut. Kepada saudari Annisa Nurul Alifah, kami persilahkan. Terima kasih Heldayanti. Baiklah, untuk memulai materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi dari perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran keluar dan masuk untuk suatu negara. Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Jadi, pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan atau biasa dikatakan sebagai double entry, yaitu tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satunya lagi sebagai debit. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya, yaitu perhitungan neraca pembayaran. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar itu dijumlahkan, maka nilainya haruslah 0. Namun sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang dikatakan sebagai surplus dan apa yang dikatakan sebagai defisit di dalam neraca pembayaran. Menghitung neraca pembayaran surplus dan defisit, bila hasil perhitungan seluruh komponen positif, maka akan dikatakan sebagai surplus. Namun sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka akan disebut sebagai defisit. Untuk penjelasan keduanya, yaitu surplus dan defisit, akan dijelaskan oleh teman yang lain di slide berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Annisa Nurul Alifah atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan poin dari materi sebelumnya, yaitu tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Slide selanjutnya ada fungsi neraca pembayaran. Bagian A, mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, ekspor impor, hubungan uang piutang, penanaman modal. Bagian B, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Bagian C, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Bagian D, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Bagian E, sebagai suatu alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Kemudian bagian F, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi saya.
Selanjutnya yang akan melanjutkan materinya adalah Saudari Nur Wahyuni. Kepada Saudari Nur Wahyuni, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu tentang sistem pencatatan neraca pembayaran dan komponen neraca pembayaran. Sistem pencatatan neraca pembayaran dilakukan dengan menggunakan variabel debit dan kredit. Transaksi yang dicatat di sebelah kredit disebut transaksi kredit dan transaksi yang dicatat di sebelah debit disebut transaksi debit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Selanjutnya yaitu komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas 5 neraca bagian yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Tetapi bila nilai ekspor lebih kecil daripada impor, maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan surplus disebut juga neraca perdagangan aktif, sedangkan neraca perdagangan defisit disebut juga neraca perdagangan pasif. Yang kedua yaitu neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan devisa. Yang ketiga yaitu neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Yang keempat yaitu neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Dan yang terakhir yaitu neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Wahyuni. Materi yang terakhir akan dilanjutkan kepada Saudari Sasmita. Kepada Saudari Sasmita, kami persilahkan. Setelah kita mengetahui pengertian dari neraca pembayaran, tujuan dari neraca pembayaran, dan komponen-komponen apa saja yang dimiliki oleh neraca pembayaran, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu macam-macam dari neraca pembayaran. Ada 3 macam atau jenis dari neraca pembayaran yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri, transaksi debit, lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil.
Yang ketiga yaitu neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut sebagai catatan sakti. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sesmita atas penjelasannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi neraca pembayaran. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.